Baik, para mahasiswa yang budiman, sebagaimana sudah kita bahas di dalam video sebelumnya, kita ingin mempraktekkan penjumlahan operasi aljabar matrik, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sekalian nanti kita akan mencoba menghitung nilai determinan menggunakan software ini, MS Excel ini, sebagaimana tampilan dalam layar ini ya. Kita tahu bahwa syarat bisa dilakukan operasi aljabar penjumlahan matriks dengan matriks tentu saja adalah kedua matriks itu harus sejenis atau ordonya atau ukurannya sama. Nah, ini saya contohkan di sini ada dua buah matriks, yaitu matriks A dan B. Ini ordonya barisnya 3, kolomnya 3, ini sama, berarti ukurannya 3 kali 3 semuanya, sehingga bisa kita lakukan operasi aljabar matriks. Sebagaimana dalam bilangan real gitu ya, dalam penjumlahan kan ada operasi aljabar penjumlahan itu, dalam penjumlahan itu berlaku hukum komutatif. Nanti kita juga buktikan apakah benar juga berlaku di dalam matriks ini. Tadi sudah kita secara manual sudah dibuktikan ya bahwa hasil penjumlahannya itu sama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menjumlahkannya. Kan dalam manual itu elemen yang seletak itu dijumlahkan. Jadi baris pertama, kolom pertama, jumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama, dan seterusnya. Sehingga kita gunakan formula sama dengan elemen di sini di matriks A ditambah dengan elemen pada baris dan kolom yang sama di matriks B. Kemudian untuk lebih lebih mempersingkat langkah, ini kita copy saja. Copy, kemudian ini kita blok, kemudian kita paste spesial formula, maka akan mengikuti formula yang sudah kita tuliskan dan mengikuti letaknya. Jadi ini merupakan penjumlahan dari C4 dengan H4, kemudian ini penjumlahan dari C5 dengan H5, dan seterusnya. Jadi sudah mengikuti. Sehingga kalau kita perhatikan, hasil penjumlahannya adalah ini. 76, 2, 3, min 7, 0, min 2, 0, 2. Kemudian bagaimana kalau kita ambil B-nya dulu untuk dijumlahkan? Kita tuliskan saja formulanya sama dengan elemen pada matriks B pada kolom pertama baris pertama dijumlahkan dengan elemen pada matriks A baris pertama kolom pertama. Sama seperti tadi, kita copy aja. Copy, kemudian kita paste spesial, formula, enter. Oke, maka akan kita peroleh hasilnya. Dan ternyata benar bahwa hukum komutatif dalam penjumlahan matriks juga berlaku di sini. Jadi ini berlaku ini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk operasi aljabar pengurangan. Syaratnya sama. Ya. Syaratnya sama, yaitu bahwa yang ini kita kurangkan itu harus memiliki ordo yang sama. Nah, kalau kita lihat matriks A kan ukurannya berapa ini? 4, kolomnya 3, berarti 4 kali 3. Matriks B juga 4, 3, 4 kali 3. Maka untuk mencari hasil pengurangannya,
Ini A dikurangi B, elemen pada A dikurangi elemen pada B, sama seperti tadi, prosesnya biar lebih singkat, kita copy saja, kemudian kita paste spesial formula, maka akan kita peroleh hasil pengurangannya. Nah, bagaimana dengan B dikurangi A? Kita coba aja. B dikurangi dengan A. Sama, kita copy, kita paste spesial formula. Nah, ternyata berbeda ya. Walaupun kalau kita lihat secara sekilas kalau tidak teliti ya kita menyatakan itu sama kan. Tapi ternyata berlawanan tanda. Di sini negatif, di sini jadi positif, positif menjadi negatif. Maka dalam pengurangan matriks juga tidak berlaku hukum komutatif. Baik, saya kira itu perlu diperhatikan. Nah, sekarang operasi aljabar yang lain yaitu perkalian. Kalau versi MS Excel-nya tidak yang ini ya, saya kebetulan menggunakan 365 ya. Tadi bisa langsung nanti. Kalau tidak, ini Anda bisa menggunakan langkah-langkah ini. Jadi yang pertama, susun elemen matriksnya yang akan dikalikan. Ini misalkan di sini. Kemudian tentu saja harus mengikuti persyaratan dalam perkalian ya, bahwa kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Ini kita ambil ini, matriks A dan B-nya. Ini kan kita lihat, ukurannya 3x3, ini juga 3x3, berarti kolom pertama 3, baris kedua ada 3 juga. Kemudian langkah kedua, pilih sel lainnya, ketik sama dengan ini, matriks. Nah, ini kata blok gitu ya. Kalau kita sudah mengetik ini, kemudian kita blok matriks pertama dan blok matriks kedua, maka akan kita pilih. Kemudian pilih sel lainnya, sehingga ukurannya sama, kita harus melakukan, misalkan di sini gitu ya, kemudian ditekan F2, kalau dalam laptop Anda tidak ada ya Fn, kemudian itu ada tanda yang paling atas itu, yang kedua dari kiri. Kemudian yang terakhir, tekan Ctrl Shift Enter. Tapi karena saya menggunakan MS Office 365 ini, maka tinggal menuliskan ini aja. Mungkin kalau Anda juga menggunakan, saya kira sama, MULT menunya, kita enter, matriks pertamanya kita blok, kemudian koma, matriks kedua kita pilih, kemudian kurung tutup, enter. Nah, akan kita pilih hasilnya, hasil perkaliannya. Kebetulan ini ukurannya persegi ya, kedua matriks, sehingga bisa dibolak-balik. Tapi apakah hasilnya sama? Kita lihat aja. M yang B menjadi materi pertama, kita blok terlebih dahulu karena sebagai materi pertama, kemudian A sebagai materi kedua, kita blok kemudian. Tinggal enter. Ternyata berbeda hasilnya. Sehingga dalam perkalian matriks tidak berlaku hukum komutatif. Nah, ini nanti kalau Anda tidak menggunakan yang versi yang sama dengan saya, Anda bisa menggunakan langkah-langkah ini. Coba kalau kita punya matriks yang lain. Misalkan kita punya matriks ini. Kita punya matriks A, kemudian kita ingin membuat rekayasa dalam matriks. Misalkan ini kita ingin mengalihkan dia sendiri, tapi kalau ini matriks kolom, kita buat menjadi matriks baris misalkan gitu ya. Sama dengan transpose, kita ketikkan, masih ingat ya operasi transpose untuk matriks yang kita punya, kita blok, kemudian enter, maka akan kita peroleh transpose dari matriks yang kita punya. Misalkan ini,
kita ingin membuat transpose ini ya. Matriks A yang di atas dengan transpose matriks ini. Nah, Anda perhatikan. Baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan seterusnya. Ini hasil transpose dari matriks A yang ini. Kemudian untuk yang ini, kita coba juga mengalihkan ya. Matriks A itu kan ukurannya banyaknya baris 4, kolomnya 1, berarti 4 kali 1. Untuk matriks B, hasil transpose dari A tadi, hasilnya adalah matriks baris. Karena hanya satu baris saja, yaitu ukurannya 1 kali 4. Banyaknya baris 1, kolomnya 4. Apakah bisa dikalikan? Nah, coba aja kita cermati. Ini kan 4 kali 1. Yang ini 1 kali 4. Berarti kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua, yaitu 1. Sehingga bisa kita kalikan. Coba aja kita kalikan. Sama dengan M multiply itu sebenarnya dari ini. M-nya itu matriks. Kemudian ini matriks pertamanya. Dikalikan dengan matriks keduanya ini. Nah, kalau muncul seperti itu, diketik manual aja. Titik 2. Kemudian kita pilih ini. Nah, sel yang menjadi komponen atau elemen terakhir dari matriks yang kita punya. Jadi ketik manual saja, enter. Nah, ternyata kita peroleh hasil perkaliannya menjadi 4 kali 4. Seperti yang sudah kita bahas di pengerjaan secara manual, bahwa baris matriks hasil kali adalah milik matriks pertama, kemudian kolomnya milik matriks kedua. Barisnya ada 4, kolomnya ada 4. Coba sekarang kalau kita balik. Matriks B ke A, B-nya ini hanya ini. Ini kan 1 kali 4, ini 4 kali 1. Berarti bisa ya. Ini kolomnya ada 4, barisnya ada 4. Sehingga bisa kita kalikan. Kita coba kalikan. Hasilnya adalah apakah sama atau tidak? M multiply matriks pertama ini. Nah, kalau tidak mau lagi, kita ketik manual, titik 2, itu koma matriks yang kedua, kurung tutup. Oh, ternyata dia merupakan matriks berelemen tunggal, yaitu 1. Karena di sini tadi 1 kali 4 dan 4 kali 1. Banyaknya baris 1, di sini banyaknya kolom 1, sehingga 1 kali 1. Nah, jadi di dalam perkalian tidak ada hukum komutatif. Perkalian matriks maksudnya, seperti halnya dalam pengurangan dua buah matriks. Kemudian untuk pengerjaan yang lain yang menggunakan Excel ini, kita sudah membahas tentang nilai determinan, bahwa matriks determinan, nilai determinan bisa kita hitung kalau matriksnya berbentuk persegi. Kita lihat untuk contoh yang pertama, misalkan ukurannya 3 kali 3. Maka kita tinggal bisa mengetik aja M determ, maksudnya determinan gitu ya, M-nya matriks, matriksnya yang mana? Kita pilih. Berapa nilai determinannya? Ternyata hasilnya 1. Kemudian untuk nilai determinan yang ini B ya, matriks B. Kita hitung apakah persegi ya, kita lihat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, barisnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata persegi ya. Maka kita bisa menghitung M nilai determinan untuk matriks B ini adalah, kita blok, kurung tutup, enter, minus 3. Jadi Anda bisa mengecek pengerjaan manual Anda yang menggunakan uraian Laplace atau menggunakan aturan Sarus untuk yang 3 kali 3 dengan menggunakan Excel ini. Berapa ordo yang bisa dipakai atau
hitung nilai determinannya. Ini saya sudah mencoba. Ini ukurannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 kali 15. Ini juga bisa dihitung. Coba nanti Anda explore sendiri ya. Berapa hasilnya. Kalau yang ini hasilnya adalah ini. 5, minus 5, 8, 80. Saya juga sudah mencoba ini. Saya hitung 75, 100. Garisnya 100, kemudian kolomnya juga 100. Ini juga sudah saya coba hitung dan diperoleh hasil, yaitu ini, minus sekian ini ya. Berapa ini nolnya, banyak banget ini. Atau kalau mau di dalam format scientific akan kelihatan, nah ini, minus 3,27, nolnya itu 10 pangkat, ini ya, 10 pangkat 65. Jadi nolnya cukup banyak ya. 0, atau 3 berapa itu ya. Kan nolnya itu 65. Nah, Anda bisa nanti kalau misalkan dalam sebuah simulasi yang mana menggunakan matriks, Anda bisa mencoba-coba. Ini sudah saya coba ukuran 100 kali 100, bisa dihitung nilai determinannya. Oke, saya kira ini pengaplikasian MS Excel untuk berbagai macam operasi aljabar dalam matriks dan mencari nilai determinan. Saya kira cukup sekian dulu. Semangat belajar. Sehat selalu. Terima kasih.